Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita masuk pelajaran kita, Bapak cek dulu kesiapan pelajaran. Tolong luruskan kursinya supaya kita nyaman nanti untuk belajar. Ketua kelas, siapkan kelasnya. Oke, terima kasih. Bapak absen dulu ya. Aprida. Ada yang tidak hadir? Oke, kita lanjut. Pelajaran kita kemarin yaitu makna tentang Kelas berapa ya, Pak? kelas 12, Bu. Oh, kelas 12. Baik, silakan. Kemarin kita telah belajar tentang makna bekerja keras. Kita review hasil yang kita kemarin. Yang pertama, kita harus paham dulu apa itu bekerja keras. Yang pertama, bekerja keras itu adalah berusaha dan bertiap dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Yang kedua, yang harus anak-anak pahami juga, yaitu tanggung jawab. Dalam keadaan wajib menanggung segala sesuatu, itulah pengertian dari tanggung jawab. Artinya, setiap suatu perbuatan, kita harus bertanggung jawab dari perbuatan tersebut. Oke, yang kedua, kita juga kemarin mempelajari dari sebuah karakter semut tentang bekerja kerasnya. Ada 4 hal yang harus kita pahami dari karakter semut. Kemarin sudah Bapak jelaskan juga, ada anak-anak Bapak yang masih ingat atau yang sudah paham, tolong sampaikan. Jadi Bapak lihatkan juga cuplikannya supaya anak-anak Bapak ingat tentang karakter semut tersebut. Selanjutnya, makna tanggung jawab, bentuk tanggung jawab Islam, dan sekarang kita masuk nih. kita lihat gambar. Ini kita lihat ya. Inilah karakter semut yang kita bahas kemarin. Nah, yang pertama, semut itu tidak pernah putus asa. Yang kedua, semut itu kuat. Dan yang ketiga, semut itu pekerja keras. Dan yang keempat, yaitu semut itu berjiwa sosial. Nah, inilah yang harus kita pahami dari karakter semut. Kita bukan cukup belajar dari manusia saja, dari hewan, dari binatang, dari hewan, dari tumbuh-tumbuhan, kita harus juga mempelajari mereka. Karena itu adalah Al-Quran yang diturunkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran yang tidak tertulis. Oke, kita lanjutkan. Pembahasan kita hari ini adalah tentang dalil-dalil bekerja keras dan tanggung jawab, sekaligus hikmah kerja keras dan tanggung jawab. Oke. Ini Bapak kasih contoh Quran surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa batawi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa tasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabawil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi inilah dalil yang pertama yang kita bahas. Untuk lebih lanjutnya, kepada siswa dan siswi kami, kita hari ini adalah membuat kelompok. Setiap siswa dan siswi kami harus nantinya mencari hikmah dan dalil
hikmah dan makna yang dapat dipetik dari setiap ayat atau dalil tersebut. Ini Bapak contohkan. Jadi kita bagi dua kelompok. Silakan, Pak. Ya, Bu. Nah, kita bagi dua kelompok. Dan yang harus anak-anak Bapak pahami, yang pertama itu kita harus mengidentifikasi dalil yang berkaitan dengan bekerja keras. Yang kedua, mendiskusikan dalil-dalil yang berkaitan dengan bekerja keras. Yang ketiga, mengidentifikasi hikmah dan manfaatnya. Yang keempat, menjelaskan hikmah dan manfaat kerja keras. Terus menganalisis makna bekerja keras dan tanggung jawab, menganalisis cara bekerja keras, dan mengaitkan antara bekerja keras dengan tanggung jawab dan kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi yang harus anak-anak Bapak pahami juga, ini ada beberapa ayat, nanti 4 ayat yang harus anak-anak Bapak analisa dan ambil hikmah apa yang dapat dipetik dari Al-Quran tersebut. Nah, ini. Jadi yang perlu dibahas yang pertama yaitu surat Al-Qasas ayat 77. Nah, ini tentang maknanya tentang kerja keras. Yang kedua, hikmah apa yang dapat dipetik dari ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan yang ketiga, hikmah apa yang dapat dipetik dari Quran surat Arab ayat 11. Yang keempat, itu hikmah apa dipetik dari surat Al-Hujurat ayat 6. Jadi kelompok 1 ini silakan dibahas, Bapak kasih waktu nanti 45 menit. Dan untuk kelompok 2 ini juga indikator yang harus kita capai tadi, mengidentifikasi dalil-dalil, mendiskusikan dan mengidentifikasi hikmah tersebut. Nah, ini untuk kelompok 2, ayat yang harus dibahasnya yaitu tentang hikmah apa yang dapat dipetik dari ayat Al-Quran surat Al-An'am ayat 164. Ayat yang kedua, itu hikmah apa yang dapat dipetik dari ayat Al-Quran surat Al-Mudassir ayat 38. Yang ketiga, hikmah apa yang dapat dipetik dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 36. Dan yang keempat, hikmah apa yang dapat dipetik dari surat An-Nahl ayat 93. Jadi 4 ayat ini untuk kelompok kedua. Jadi Bapak juga kasih waktu 45 menit untuk menyelesaikan ayat ini. Dan setelah itu kita akan presentasikan masing-masing di depan kelasnya. Oke, anak-anak Bapak, apakah sudah siap semuanya? Oke, semuanya silakan dikumpulkan. Nah, ini sebelum kita masuk pembahasan, akan Bapak putar sedikit video tentang dalil dan hikmah tersebut. Nanti kita akan bahas sama-sama. Ini Bapak ambil satu dulu ya, surat Al-Qasas. Ini hikmah dari surat Al-Qasas. Anggap selesai, Pak. Terus selanjutnya. Oke. Nah, hikmah apa yang dapat dipetik? Oke, udah siap. Nah, sekarang kita nanti presentasikan hasil kelompoknya masing-masing.
Kelompok 1 silakan dipresentasikan. Ini siapa tuh? Oh. Baik, anggap selesai, Pak. Oke, semua. Sekarang ini kita kan tidak menemukan apa kerja siswa kan, tapi sekarang yang dinilai adalah bagaimana Bapak mengajar kan gitu. Jadi kalau banyak diam kayak gitu tuh gimana ceritanya? Asik nak menayangkan video aja kan itu kan? Oke, silakan. Oke, kita lanjutkan ya. Yang bapaknya mengajar itu memberikan materi itu seperti apa gitu? Oh, saya memberikan materinya, Bu ya. Lah kan iya. Kan Bapak mengajar. Yang dinilai itu kan bagaimana Bapak mengajar. Bukan hanya sekedar bagi kelompok. Kemudian enak kali jadi guru kayak gitu. Ini bagi kelompok, kasih waktu 45 menit. Nanti kita tinggal 10 menit aja terakhir. Bagaimana utang kita tuh terhadap siswa kita? Oke, silakan. Oke, siap 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke, kita lanjut ya anak-anak sekalian. Ini dari bekerja keras itu ada beberapa hal juga yang harus kita pahami, ciri-ciri yang bekerja keras. Yang pertama kita ambil dari surat Ar-Ra'd tadi yang berbunyi lahu mu'aqqabatum man baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqauli hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa iza aradallahu biqaul min su'an fala maradda lahu wa ma lahum man dunihi min wal. Artinya baginya manusia dan malaikat yang selalu menjaga kebergiliran dari depan dan di belakang, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka. Jadi artinya anak-anak sekalian, kita itu harus di sini harus bekerja keras bahwa sesungguhnya malaikat akan melihat pekerjaan kita dan Allah juga melihat pekerjaan kita. Nah, inilah yang harus kita laksanakan. Yang kedua, ciri dari bekerja keras tadi yaitu ulet. Itu dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah tadi dijelaskan juga. Dan artinya dan kami pastikan akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, harta, jiwa dan buah-buahan. Dan disampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang apabila ditimpa musibah mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Mereka itulah orang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita yaitu bahwa kita itu harus ulet. Artinya kita itu harus kuat. Karena dari ayat ini Allah itu kan tetap menguji kita. Baik itu dari kekurangan harta, ketakutan, kelaparan, jiwa dan buah-buahan. Ini contoh kecil. Dari ketakutan, dari kelaparan, ada yang terkena musibah gempa, nanti mereka akan merasakan kelaparan karena tidak ada yang harus dimakan lagi. Terus ada yang nanti sedikit ketakutan. Apa ketakutan kita? Ada ketakutan yang kita kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan istri. Itu akan menjadi ketakutan juga bagi kita. Itu tetap akan terjadi bagi kita. Maka kita itu harus ulet dan kuat untuk menghadapi semuanya tersebut. Selanjutnya, yaitu orang yang ciri-ciri orang bekerja keras itu yaitu teliti. Ini dalam surat
Al-Hujarat menjelaskan, wahai orang-orang beriman, jika suatu yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Artinya, kita itu dituntut untuk bagaimana menganalisa sesuatu masalah. Ini contoh kecil saja, nak, murid. Kita itu sekarang disebut dengan Islam radikal. Seperti apa radikal tersebut? Ada yang mengatakan Islam itu teroris, ada yang mengatakan itu semua itu harus kita pahami. Kita cari informasi supaya jangan kita itu termakan emosi, terbawa emosi, membenarkan orang lain. Kita cari pembenaran-pembenarannya. Jangan kita selalu menerima saja. Jadi itu yang harus kita pahami. Selanjutnya, ini tadi teliti ya. Nah, yang terakhir kita lihat dari hikmah dan manfaat bekerja keras tersebut. Hikmah dan manfaat bekerja keras, yang pertama mendapatkan hasil yang optimal. Artinya kalau kita bekerja keras, kita pasti akan mendapatkan hasil yang lebih. Contoh, kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, kita itu rajin mengerjakan pekerjaan perusahaan, ada jatah lembur, kita lembur, maka itu akan bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Terus yang kedua, memperoleh kepuasan batin. Kalau kita sudah bekerja dengan ikhlas, bekerja ridho kita dengan pekerjaan kita, maka kita akan memperoleh kebahagiaan sendiri, datang diri sendiri. Maka itu kebahagiaan itu tidak akan keluar datang dari orang lain, tapi itu akan merasa kita puas dari pekerjaan kita. Selanjutnya, membuka pintu-pintu keberkahan dan kepercayaan. Apabila kita bekerja, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada kita dari pekerjaan tersebut. Nah, yang keempat, mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Kalau kita bekerja di perusahaan, artinya kita itu ketika kita rajin, kita bekerja keras, ulet, bagus menurut mereka, maka mereka itu akan memberikan penghargaan, naik jabatan atau naik tingkatan apa, atau gajinya ditambah, itu akan diberikan oleh sebuah perusahaan tersebut. Yang kelima, dicatat sebagai pribadi yang mempunyai dedikasi pada tugas dan fungsinya. Ini tugas kita itu ketika kita belajar dengan baik, kita bekerja dengan baik, kita menjadi orang kepercayaannya, maka orang akan lebih senang memberikan pekerjaan itu terhadap kita, maka kita akan lebih mudah. Terus yang keenam, dicintai Allah, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Artinya kalau kita seorang pekerja keras dan bertanggung jawab, Allah sangat mencintai kita. Dan untuk terakhir, kita pada siswa dan siswi kami, ini ada soal. Nah, akan Bapak jelaskan. Nah, ini kita bahas soalnya. Yang pertama yaitu kerja keras dan tanggung jawab. Ini Andi dan Soleh bekerja di sebuah perusahaan yang sama. Andi bekerja apa adanya saja, sedangkan Soleh selalu bekerja giat dan sering lembur. Andi dengan kerjanya bisa saja, maka Andi mendapat imbalan cuma gaji pokok saja. Sedangkan Soleh, dia dengan bekerja kerasnya dan gigihnya, dia mendapatkan uang lembur dan juga fee dari perusahaan. Ini soal ceritanya, nak. Nah, dibaca. Berselang waktu, Andi dan karyawan bisa saja, sedangkan Soleh ditawarkan naik jabatan oleh direkturnya sebagai manajer di perusahaan tersebut. Dengan kerja keras Soleh, dia bisa membeli rumah dan juga mobil. Namun dengan apa yang didapat Soleh itu tetap bekerja keras dan merasa kerjaannya adalah tanggung jawabnya dan bekerja dengan ikhlas. Andi dengan kerjanya biasa saja, hanya bisa mencukupi kehidupannya saja, karena Andi ini adalah teman Soleh. Soleh menjumpai Andi dan memberikan Andi nasihat bahwa
jika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, dan juga ikhlas bekerja, maka akan memberikan hasil yang kita inginkan. Berselang waktu, Andi mengikuti apa yang dinasihati Soleh. Dengan bekerja keras Andi juga mulai membaik kehidupannya dan memberikan kepercayaan oleh direktur perusahaan sebagai manajer juga di perusahaan tersebut di bagian pemasaran, dan sungguh-sungguh, dan dia mendapatkan hasil yang baik. Andi berterima kasih sekali kepada Soleh atas nasihat dan bimbingan sehingga menjadi yang seperti itu. Dan ini ada soal, di antara pilihan jawaban berikut penggalan kisah di atas mana pernyataan sesuai dengan kutipan teks? Nah, Badrus Soleh rajin menunaikan sholat. Lanjut Pak, lanjut. Ini nggak usah, Ini dilanjut. Tutupnya. Menutup. Oke, setelah kita pembahasan soal ini, kita tutup pelajaran kita hari ini. Jadi, siswa dan siswi kami, marilah kita ambil hikmah dari bekerja keras tadi, dan kita itu bekerja, usahakan semua pekerjaan itu dijalani dengan ikhlas supaya kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tutup dengan doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.